Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Majidatul Nur Aini, NIM 203200251. Kemudian rekan saya Yolanda Francisca, NIM 203200060, dan rekan saya yang terakhir yaitu Yuliana Sesmita Dewi, NIM 203200061. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang konsep Islam historis. Beberapa materi yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama, kelahiran Islam, kemudian budaya Arab pra-Islam, setelah itu Islam sebagai produk budaya, dan materi yang terakhir adalah Islam sebagai realitas sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelahiran Islam. Islam diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan rasulnya yaitu Muhammad ibni Abdillah yang lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 29 Agustus 571 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari kabilah Quraisy yang merupakan kabilah terhormat di kalangan bangsa Arab. Beliau menerima wahyu pertamanya pada umur 40 tahun dan menjadi titik awal lahirnya ajaran agama penyempurna agama tauhid dari Nabi Ibrahim yaitu Islam. Jalan dakwah yang dilaluinya cukup terjal dan mendapat tekanan dan penolakan dari berbagai pihak. Namun beliau tak pernah mengenal putus asa. Beliau tetap melanjutkan misi suci menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Lalu tujuan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah adalah penanaman dasar-dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan akidah. Hal tersebut dapat dicermati dalam hal-hal yang dibahas dalam surah Al-Makkiyah yang kental dengan masalah akidah dan keimanan. Berbeda dengan periode selanjutnya di Madinah, Nabi mulai menerapkan syariah Islam, hukum-hukum dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, berbagai dasar-dasar kemasyarakatan Islam diletakkan oleh Nabi demi membangun miniatur negara yang sesuai dengan konsep Islam. Pertama, pendirian masjid untuk tempat berkumpul dan bermusyawarah di samping fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Yang kedua, mempersaudarakan antar kaum muslim, pendatang atau muhajirin, dan penduduk asli Madinah atau Ansor, meski tidak memiliki hubungan kekerabatan secara satu Yuanga Kurnia, yaitu pengaruh penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Studi geobudaya dan geopolitik. Keturunan. Ketiga, membuat perjanjian untuk bekerja sama dan saling membantu antara kaum muslim dan bukan muslim. Dasar berpolitik yang dijunjung oleh Nabi adalah keadilan. Prinsip keadilan harus dijalankan terhadap semua penduduk tanpa pandang bulu dan mengakui persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Allah. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu budaya Arab pra-Islam. Kota Mekah adalah lalu lintas perdagangan penting di Jazirah Arab. Di dalamnya terdapat pasar perdagangan yang ramai yaitu Ukas, Majenah, Zul al-Majaz yang menjadikan penduduk kota Mekah kaya dan tempat bertemunya aliran-aliran kebudayaan. Mekah merupakan pusat peradaban kecil. Masa tersebut merupakan masa-masa peradaban tinggi. Masa jahiliyah bukanlah masa kebodohan dan kemunduran, tetapi masa yang tidak mengenal agama tauhid yang menyebabkan minimnya moralitas.
Kemudian negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab. Sebelum Islam datang, bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni Arab yaitu syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Kemudian sistem perkawinan adalah salah satu contoh yang dapat menjelaskan bagaimana pandangan bangsa Arab pada umumnya dalam menyikapi peradaban dan posisi kaum Hawa. Pada masa menjelang kedatangan Islam, kita dapat menemukan beberapa jenis perkawinan dalam sistem sosial masyarakat Arab. Yang pertama, perkawinan mut'ah, yaitu sebuah sistem perkawinan kontrak untuk jangka waktu tertentu. Jika masa kontrak sudah habis, maka kedua pasangan suami istri berpisah secara otomatis. Yang kedua, perkawinan zawak, yaitu sebuah sistem perkawinan coba-coba yang diterapkan oleh suku-suku Badui. Sistem perkawinan semacam ini hampir mirip seperti perkawinan mut'ah, tetapi tidak terkait dengan suatu kontrak perjanjian. Yang ketiga yaitu perkawinan istibda, yaitu sistem perkawinan yang dilakukan seperti perdagangan atau prostitusi, yaitu sepasang suami istri melangsungkan perkawinan, akan tetapi sang suami tidak langsung berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian yang keempat yaitu perkawinan khaden, yaitu hubungan intim atas dasar suka sama suka atau kumpul kebo. Sepasang kekasih melakukan hubungan layaknya suami istri, tetapi tanpa melewati proses ijab kabul dan dilakukan secara terang-terangan diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Dan yang kelima, perkawinan mutadamimah, yaitu sistem perkawinan yang saling membalut. Sistem perkawinan ini identik dengan perselingkuhan yang dibiarkan secara terang-terangan. Yang keenam, perkawinan badal, yaitu sistem perkawinan tukar-menukar istri. Seorang suami akan menukar istrinya kepada lelaki lain, begitu juga sebaliknya. Yang ketujuh, perkawinan sigor, yaitu perkawinan liar dengan sistem better. Misalnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan sistem pertukaran antara adik laki-laki si istri dikawinkan dengan adik wanitanya. Yang kedelapan, perkawinan mahot, yaitu perkawinan kutukan. Misalnya seorang suami meninggal dunia, maka istrinya diwariskan kepada ahli warisnya. Porsi wanita diakui sebagai harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Yang kesembilan, perkawinan sabi, yaitu perkawinan yang berdampak dari tradisi perang di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Setiap wanita yang menjadi tawanan perang, jika tidak ada yang menebusnya, maka dia menjadi milik orang yang memenangkan perang. Yang ke-10 yaitu perkawinan hamba sahaya, yaitu sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang tuan dengan perempuan sahayanya. Jika sampai melahirkan, maka anak tersebut menjadi hak tuannya. Yang ke-11, perkawinan muhrim, yaitu sebuah perkawinan antara seseorang dengan muhrimnya. Misalnya seorang kakak mengawini adiknya atau seorang ayah mengawini putri kandungnya. Perkawinan ini diharamkan oleh Islam. Yang ke-12, perkawinan poligami, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang lebih dari satu, bahkan dalam tradisi Arab. Dan yang terakhir yaitu perkawinan bu'ulah, yaitu sebuah perkawinan antara seorang laki-laki berstatus jaka dengan seorang gadis, monogami dengan ketentuan ijab kabul dan mahar, walaupun tidak populer di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Sekian penyampaian materi dari saya.
Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya, Yulia dan juga Yolanda Francisca. Islam sebagai produk budaya. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Kuenjoningrat menyatakan, misalnya mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ia juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sistem religi. Pandangan di atas menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam Islam mempunyai dua aspek, yaitu segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam sendiri tak mungkin dipisahkan antara yang kedua dan yang pertama membentuk integrasi. Demikian eratnya jalinan integrasinya, sehingga sering tukar mendudukan suatu perkara, apakah agama atau kebudayaan, misalnya nikah, talak, rujuk, dan waris. Dipandang dari kacamata kebudayaan, perkara-perkara itu masuk kebudayaan, tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia menaati perintah dan larangannya. Proses perkembangan kebudayaan Islam dapat kita ketahui dari agama dan kebudayaan beragama yang telah ada dan tumbuh berkembang sejak tahapan awal manusia berbudaya di muka bumi. Agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya. Tahap awal manusia, boleh dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan pembawaan atau fitrah bagi manusia, artinya bahwa dalam diri manusia secara sendiri maupun secara kelompok terdapat kecenderungan dan dorongan lainnya yang dalam kehidupan bersama suatu kelompok atau masyarakat yang hidup dalam lingkungan tertentu membentuk suatu sistem tertentu. Saya Yolanda Francisca akan meneruskan penjelasan dari Mbak Yuliana. Islam sebagai realitas sosial, sebagian besar para pemikir muslim menyetujui pendapat HARGIBB yang menyatakan bahwa Islam sesungguhnya bukan hanya sistem teologi semata, tetapi ia merupakan peradaban yang lengkap. Menariknya, dari statement GIBB tersebut adalah hampir semua kelompok umat Islam sepakat dan mendukung sebuah perpaduan atau integritas antara agama dan urusan dunia merupakan satu entitas yang utuh, sehingga antara yang profan dan yang sakral tidak ada perbedaan yang mencolok. Meskipun dalam hal-hal tertentu umat Islam menolak pembatasan agama dalam arti sempit, namun masih menurut GIBB, suatu pembatasan dalam bidang agama akan memberikan dampak yang positif, asalkan berangkat dari satu anggapan bahwa unsur agama dalam masyarakat sangat berhubungan erat dengan unsur-unsur lainnya. Eksplorasi analisis GIBB di atas mendorong kepada kita bahwa dalam realitas sosial akan dijumpai sebuah gagasan Islam dengan pendekatan yang bersifat kultural. Pandangannya hampir senada juga dilontarkan oleh Ernest Gellner 1981 bahwa dalam tradisi Islam terdapat jalinan kuat antara spirit dan hukum keagamaan di wilayah sosial. Berbeda dengan agama Kristen, Islam tidak pernah padam dari suatu ideologi, bahkan Islam tidak akan pernah terpisah dari persoalan-persoalan sosial budaya. Karena itu tidak perlu heran kalau Islam pernah mengukir sejarah dunia. Islam telah mengalami kejayaan gemilang dan dirasakan sebagai warisan dan blueprint sosial yang masih sangat mungkin dapat dihidupkan kembali pada zaman yang berbeda. Bertolak dari ketiga pandangan di atas, studi Islam atau Islamic Studies saat ini
Yang harus dihadapi adalah perumusan metodologis guna melihat keagamaan yang secara koheren. Sebab jika dilakukan, maka studi Islam akan mengalami penurunan yang cenderung mengabaikan makna keagamaannya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.